Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan bedah tuntas salah satu momen paling penting di pasar modal kita, yaitu kondisi IHSG di Februari 2026. Ini bukan cuma soal angka ya, tapi ini tentang sebuah pergeseran besar dari yang tadinya cuma bertahan, sekarang siap-siap buat bertumbuh lagi. Yuk kita langsung bahas. Kita buka dengan kutipan legendaris ini. Kenapa? Karena ini pas banget sama kondisi sekarang. Di tengah hiruk-pikuk pasar, yang menang itu adalah mereka yang sabar, yang bertindak berdasarkan analisis. Nah, analisis kita hari ini tujuannya adalah untuk membekali Anda supaya bisa jadi investor yang sabar itu. Ini dia peta diskusi kita. Kita mulai dari konsep besarnya, yaitu keseimbangan baru. Lalu kita lihat apa aja yang bikin pasar optimis, tapi kita juga bakal realistis melihat potensi koreksi. Setelah itu kita zoom out ke gambaran makro global dan diakhiri dengan strategi yang bisa langsung Anda pakai. Oke, bagian pertama. Kita sekarang ini ada di titik balik yang sangat krusial yang para analis sebut sebagai the great balancing. Ini adalah fase transisi. Artinya, obrolan di pasar itu udah nggak lagi cuma soal gimana caranya selamat dari gejolak, tapi udah bergeser ke gimana caranya kita menemukan fondasi baru untuk pertumbuhan yang lebih stabil. Jadi, the great balancing ini apa sih sebenarnya? Coba bayangin deh, kita ini kayak kapal yang habis ngelewatin badai bertahun-tahun. Dan sekarang, akhirnya kita masuk ke perairan yang lebih tenang. Pasar kita itu persis kayak gitu. Kita udah nggak lagi dalam survival mode, tapi kita udah mulai masuk ke expansion mode. Ini pergeseran yang sangat fundamental. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam. Apa sih mesin penggerak di balik optimisme ini? Faktor fundamental dan teknikal apa aja yang mendorong indeks ke arah yang lebih positif? Nah ini dia, 3 pilar utamanya. Pertama, dana asing atau foreign flow mulai deras lagi masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena investor global ngelihat pasar negara maju itu udah mahal, udah overvalued. Jadi Indonesia yang fundamentalnya kuat dan politiknya stabil jadi tujuan baru yang menarik. Kedua, sinyal dari Bank Indonesia yang akan melonggarkan suku bunga. Ini ibaratnya ngasih oksigen segar buat sektor-sektor kayak properti dan otomotif. Dan yang ketiga, ini yang paling game-changing adalah pergeseran struktural ekonomi kita ke arah hilirisasi dan ekosistem energi hijau. Ini adalah mesin pertumbuhan jangka panjang yang baru. Oke, fundamentalnya udah ngasih bahan bakar yang kuat. Terus, apa kata grafik harganya? Nah, dari sisi teknikal, pergerakan IHSG sekarang ini sama sekali bukan gerakan acak. Justru, grafik sedang membentuk sebuah pola klasik yang jadi sinyal kuat akan adanya kelanjutan tren naik. Pola itu namanya ascending triangle atau segitiga naik. Gini cara bayanginnya. Di grafik, harga seolah-olah punya lantai yang terus naik. Setiap kali turun, titik terendahnya selalu lebih tinggi dari sebelumnya. Tapi di sisi lain ada atap atau resistance yang datar. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan tekanan beli yang makin lama makin kuat, seolah-olah lagi ngumpulin tenaga buat mendobrak atap itu. Ini adalah sinyal bullish yang sangat textbook. Terus kalau pola ini terkonfirmasi alias atapnya berhasil ditembus, IHSG bakal kemana? Berdasarkan perhitungan teknikal yang standar, target potensial berikutnya adalah untuk menguji level all-time high baru, yaitu di area 7.800 sampai 8.000. Angka inilah yang sekarang jadi fokus para pelaku pasar. Tapi, kita semua tahu pasar itu nggak pernah naik dalam satu garis lurus. Setelah kita bahas sisi optimisnya, sekarang kita harus realistis. Koreksi itu pasti akan ada. Penting untuk kita pahami kalau penurunan sementara ini bukan cuma normal, tapi justru sehat untuk sebuah tren naik yang kuat. Biasanya ada beberapa penyebab utama volatilitas jangka pendek ini. Yang paling umum ya, aksi ambil untung atau profit taking, wajar banget. Terus ada sentimen dari luar, misalnya data inflasi Amerika yang naik sedikit aja bisa bikin pasar goyang. Ada juga agenda rutin kayak rebalancing indeks MSCI. Dari sisi teknikal, ada kondisi jenuh beli atau overbought. Dan terakhir, tentu saja, pergerakan saham-saham big caps yang bobotnya besar di indeks. Apa sih maksudnya overbought atau jenuh beli itu? Gampangnya gini. Bayangkan seorang pelari maraton yang lari terlalu kencang di awal. Dia kan perlu sedikit melambat, ambil napas dulu, baru bisa lanjut lari lagi. Nah, pasar itu persis kayak gitu. Kenaikan yang terlalu cepat dan curam perlu istirahat sejenak lewat koreksi, supaya fondasinya lebih kokoh untuk kenaikan berikutnya. Oke, sekarang kita coba mundur sedikit, kita lihat gambaran besarnya. Semua pergerakan di IHSG ini nggak terjadi begitu saja. Ada fondasi makroekonomi global yang mendukung seluruh tesis The Great Balancing yang kita bahas dari tadi. Di sini kelihatan jelas banget pergeseran narasinya. Kita baru saja meninggalkan era higher for longer, di mana suku bunga tinggi menekan pasar. Nah sekarang, di Februari 2026, kita masuk ke era keseimbangan baru.
Di era ini, suku bunga diprediksi akan jauh lebih stabil, inflasi lebih terkendali, dan fokus investor pun kembali ke hal yang paling dasar, pertumbuhan laba perusahaan. Lalu gimana dampaknya ke alokasi investasi kita? Di era baru ini, saham jadi sangat menarik karena iklim bisnisnya mendukung. Obligasi juga menarik banget loh, terutama untuk mengunci imbal hasil atau yield yang tinggi sekarang sebelum suku bunga benar-benar dipangkas. Emas, perannya kembali jadi asuransi portofolio, bukan lagi mesin utama cari untung. Sementara itu, pasar kripto jadi lebih selektif. Hanya proyek dengan fundamental dan fungsi yang jelas yang akan bertahan. Oke, kita udah bahas apa dan kenapanya. Sekarang kita masuk ke bagian terpenting. Gimana caranya? Mari kita rangkum semua analisis tadi menjadi beberapa langkah strategi yang konkret dan bisa langsung Anda terapkan di portofolio. Jadi, ada 3 langkah kunci yang perlu disiplin. Pertama, jadikan saham-saham berkualitas, terutama bank-bank besar, sebagai fondasi portofolio Anda. Kedua, mulai cicil atau akumulasi bertahap di sektor-sektor yang diuntungkan suku bunga stabil, kayak properti dan konstruksi. Dan ketiga, ini yang paling penting, jangan pernah FOMO, jangan ikut-ikutan karena takut ketinggalan. Masuklah ke pasar berdasarkan analisa. Beli saat harga terkoreksi ke area support kuat, atau beli saat harga berhasil breakout dari sebuah pola dan dikonfirmasi dengan volume transaksi yang besar. Kesimpulannya begini, pasar saat ini sedang dalam fase transisi dari akumulasi ke markup. Artinya, para investor besar atau smart money sedang dalam proses mengumpulkan barang sebelum harganya nanti didorong lebih tinggi. Jadi selama nggak ada guncangan besar dari luar, secara probabilitas potensi kenaikan ke depan itu jauh lebih besar daripada risiko penurunannya. Nah, kita tutup dengan pertanyaan ini untuk Anda renungkan. Setelah kita sama-sama memahami dinamika keseimbangan baru ini, dari sisi optimisme, risiko, sampai strateginya, coba lihat lagi apakah portofolio Anda sekarang sudah siap untuk menyambut era pertumbuhan yang baru ini? Coba pikirkan baik-baik. Sampai ketemu di analisis selanjutnya.